Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bismillah masya Allah. La yasuqul khaira illallah, la yasrifus su'a illallah. Ma kana min ni'matin famin Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kana qawli hadza mardiyan 'indaka faftah qulubahum wa sam'ahum wa absarahum wahdihim ila siratikal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Midadaya sekalian, debu-debu aku yang bahagia. Setelah punya syukur kena panjatkan kehadiran kepada Allah, mari salat dan salam kita hidangkan ke pengkuat Rasulullah yang malamnya sedang kita peringati peristiwa kelahiran Nurnya yang mulia. Pula pada keluarga, sahabat-sahabat dan segenap kerabat Nurnya sekalian, tabi'in, ulama-ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin, para imam-imamul mujtahidin, ulama-ulama amilin as-salihin yang berjasa di Islam sampurnya masa. Anak dua salim ta'zim yang mulia kepada alim ulama, murid-murid yang kami hadiri malamnya. Tunggu wisi, tunggu imam gembong, jamu-jamu kehormatan dari unsur muspika maupun tamu-tamu yang lain dengan anak tuan sebut satu-satunya. Bapak Kepala Dusun, Bapak Keplor, dan seluruh para hadirin Midraya Bandung, debu-debu abu-abu yang bahagia. Malamnya bacun nubuat saya butimang bacun je nyatang kelut. Ya, lalu satu dua ya kata. Kasih aku tagoyan katiak yang puka meme apa pun tak kuku. Ceramah dari malam nyomi nak dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj. Ya, yang beri lalu buih. Malamnya ceramah katanya mandang dalam rangka Maulid. Kebetulan panitia waktu ini hubungi ulun-tuan, hanya malamnya yang dielung sisihkan waktu, yang sebenarnya jadwal kabunoh sampai Maulid akhir. Deman setiap malam Senin lungna pengajian di kampung Blangjerung, pengajian sampai Isya. Lu tawarkanlah Pak Panitia menyejut jadwal dia kemudian dia lu hadir malam Senin.
cinta mungkin lagi sampaikan bunuh li kurel tanya dua gampung pakan hana musigo dengan maulid dan berdakwah seakan nikah dengan peresmian kahana li tapat nyewa karena uluduan di berhalangan untuk hadir bak tanggal yang diminta. Berarti malamnya uluduan hadir dalam keadaan kurang fit karena badan dia agak kurang sehat. Mungkin malam nyomi agak luntuan dah lebih mampu gua sampaikan buku yang mudah dengan harapan apa yang gua sampaikan hendaknya faedah dan manfaat kita bersama. Segala gua sampaikan hal-hal yang lain luntuan dan pegah apa itu maulid. Maulid nanti boleh jamaah brek. Maulid adalah sebuah reaksi cinta Nabi, solusi untuk cinta Nabi. Apa bedanya reaksi dengan solusi? Tidak orang sakit demam kau juga, tapi ubat itu dia teruh, itu reaksi. Orang yang mencintai Rasulullah tentu saja ada reaksi-reaksinya. Bahkan tuan pegah menolak karena naureng yang ya juga dia pegah. Kalau cinta Nabi, kenapa mesti dengan acara maulid? Cinta Nabi itu dengan cara melakukan sunnah Nabi. Ya, itu solusi. Kalau cinta Nabi, lakukan sunnahnya, buat perintah, tinggalkan segenap larangannya, itu solusi bagi orang yang mencintai Rasulullah. Tapi yang kita lakukan hari ini adalah merupakan hanya sebuah reaksi ataupun aksi untuk membangkitkan sebuah rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perayaan maulid, paling tidak kita telah mengenang jasa-jasanya, bahkan telah mengenali jarul-jarul dan kehidupannya. Dukung Tuhan, malam ini Tuhan kena bahas apa kelebihan Rasul. Yang pertama, Rasulullah kelebihannya adalah sosok manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Musiki dan orang yang dipuji oleh Allah. Langkah manusia yang dipuji langsung di Tuhan tentu. Tapi dalam Al-Quran Allah memujinya secara langsung. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak luar biasa. Pujian Allah kepada Nabi nyawahan tadi milih dan nyawa yang lagi rupa. Kenapa Rasul dipuji? Karena Rasulullah memiliki akhlak yang luar biasa. Kan dipuji dengan rajin ibadahnya, kan dipuji dengan banyak ilmunya, tapi akhlaknya. Makanya Rasul sendiri mengakui melalui sebuah hadis, innama bu'istu litammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Anda dengar lho. Dia belah no area ada suara min. Panitia seksi bagian ini kena. Ngaji Brahman dah. Ya itu doa katanya waktu gede ini. Pekan. Ya, dekat rumah apa? Ya, dekat rumah. Bukan dengan ubah ya. Rasul diutus untuk menyempurnakan wadatakan menyempurnakan akhlak. Seakan-akan masa jahiliyah orang-orang sudah berakhlak tapi belum sempurna. Koyong mana? Memang
Umat-umat jahiliyah dulunya mereka juga telah memiliki akhlak, tapi hanya sesama manusia. Walaupun hanya begitu baik, tetapi kalau datang tamu mereka menyembelih unta kadang-kadang sampai 2 ekor. Yang hubungan kerabat antar sesama ya cukup good. Pada akhlak mereka yang rusak. Banyak akhlak mereka yang mesti dibenahi adalah akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui ada Allah. Buktinya naurang masa jahiliyah yang nan Abdullah. Ayah Nabi nan Abdullah, artinya hamba Allah. Nanan patung Lata, yang Lata dari Allah. Cuma karena akhlak mereka sudah merosot, ilmu mereka sudah hancur, agama mereka mengkleh dengan zaman Nabi Ibrahim, sehingga mereka meyakini dalam patung itu ada titisan Allah. Berarti akhlak mereka yang paling rusak adalah akhlak dengan Allah. Walaupun akhlak manusia umat jahiliyah juga sangat rusak, tapi Rasulullah diutus paling diutamakan adalah untuk memperbaiki ketauhidan, yaitu beli umat-umat jahiliyah disembah patung berhala. Yang cukup rusak patung berhala dari pegat kerau. Yang kaya-kaya pegat patung dari cuma. Yang anak kaya pegat patung dari perak semua. Ladung pegat patung dari kaya ibut-but kai patung semua. Yang paling kasihan pegat patung dari tumpung gandum iuli-ulian kai patung semua. Orang Arab tumpungnya pegat keruti ke makanan pokok, tumpung kabeh buat kada ngamdola intan jok Tuhan baju. Si panjang sejarah kolom naumat yang berani baju Tuhan dok umat jahiliyah. Ini artinya umat jahiliyah kamu dapat 2 perkara, bodoh dan akhlaknya hancur-hancuran, terutama dalam hal ketauhidan. Menyemenan hukum Tuhan yang berbahagia. Uranyo danyo baik fokus hanya ibadah. Letak urang dalam masyarakat fokus hanya ibadah zahir, semayang, puasa, rawatib, sedekah. Akhlak cukup rusak. Ya bukan. Boh dengan manusia maupun dengan Allah. Akhlak dengan Allah, kita pegang dengan Allah lah, sebabnya yang paling penting. Pertama lagi kamu tulis bagi kitab Masailai. Yang nyobek tayang-tayang tak ada buat malam ni, tak apa Masailai pada meja. Soal jika kita ditanyai orang, apakah syarat Islam itu? Jawab bahwa syarat Islam itu adalah ridha dengan qada Allah. Bermakna orang yang hanya ridha dengan keputusan Allah, dia itu Islam tidak cukup syarat. Andaikan diseleksi siro-siro, itu malaikat sudah mengelam dompung berita. Nah ridha dengan keputusan Allah, rida lewat. Karena rida mendung, karena lewat. Menya laganya warga seleksi cukup di umat Islam. Tapi perkara medan malah di Aceh ada nama ji urang Aceh Islam. Kok ramai go Islam? Urang Islam hansip syarat. Mungkin damang berjih dengan sogo. Hanya lewat, ke sogo. Sebab orang yang hanya terima keputusan Allah, nya bukan. Kena musibah mengeluh, dia tidak berakhlak dengan Allah.
Entina masalah dia cari penyebabnya. Artinya dia menyalah-nyalahkan yang bikin olah, padahal itu takdirnya. Memang danyo dianjurkan untuk menyelesaikan masalah, tapi jangan tambah masalah. Pakan naur ente gejok musibah gemau tak tambungeh ge urang tam. Pakan bek nomor bek sedih-sedih tri-tri tak nyokah kah dalam kau aku. Intinya apa? Sedih itu enak. Buktinya tatap bengeh ke orang tap. Geniak mati kesedihan. Ya bukan. Beleh, chúng ta yang ini. Nyo tak tahu yang hana dalam dunia nyo di masalah nah. Nah masalah. Nah memang wajah-wajah masalah mendung. Lalu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah lah masyarakat, kok jai masalah. Memang itu takdir sebenarnya. Tunggu hadirin ni mudah yang berbahagia. Apabila tanyo desak supaya Allah geputroh ubena keinginan kita nyo. Mandung butroh yang gasin berkaya, yang sakit bersehat. Mandung kebutuhan kemauan geputroh oleh Allah, rusak dunia. Ya bukan. Kayak menurut tuan pegah, donya nyuhan rusak dengan gempa, donya nyuhan rusak dengan tsunami, tapi donya nyu akan hancur bila semua keinginan tercapai. Maka dalam donya nyu harus ada orang miskin, harus ada. Dalam donya nyu harus ada orang sakit, harus ada. So yang Allah pilih, terimalah. Bahkan na pahala tabah. Mampu hanya dia ubat, ya silakan usaha berobat. Tapi kalau belum waktunya, tetap boleh. Bahkan Allah akan lebih pahala melalui ujian sakit. Tapi manusia selalu merintih. Ada jid bersehat mendung, ada jid berkaya mendung, bermesra mendung, mendung kaya. Relah dunia. Tuki-tukinya hanali so kerja. Bahkan hanali yang buah kabeh kaya. Yang urut kaya anak pak lei, bahkan hanali suaya anau, hanali tukang kabeh kaya, ujung urut kaya jung triang. Kita tanya hai kubu jung triang, hanali kau pegang rumah kabeh kaya. Menderita apa anak? Menderita. Toke-toke yang mekat beruahnya watet, tren beruah teruk beruah dari Medan pehakuk kerau. Bahkan hanali karyawan, hanali so kerja. Kabeh kaya, bahaya sih. Mandu murung mendoa berkaya. Yang kaya bubek legasian dia ne buah beje ketoke. Yang sakit mendoa bersehat. Ya Allah Nabi bersehat, mudah sehat mandu. Dia dokter. Ya bukan. Dokter pih mendoa, ya Allah Nabi kamu benar rezeki, Nabi Allah kamu berkaya, atai kekabulkan doa dokter, laju tadi tanyo. Punya kekabulkan doa tanyo, laju dia dokter. Menyamanan Allah punya jadwal dan skenario tersendiri yang hanya tanyo atu. Kita hanya diberi izin berdoalah, usahalah. Setelah daripada itu tawakal. Ya kecil hana urang hana masalah sebenarnya. Lalu na urang lebih karta, kaya, belang raya, lampu raya, rumah raya, motor raya, purumuh raya, dumpur raya. Anu dan na masalah. Lalu urang kola anu tujuh di rumah. Pengtan. Nah masalah. Hadirin wal hadirat yang kejut naurun kadang-kadang gelakeh ya Allah Nabi mudah rezeki. Han gebibi rezeki. Yang gebibi anu. Nya anu lahir ke oi. Han apa yang melakeh? Ceh lagi ceh boh ceng dua tu. Peng hang gebi, anak gebi,
ladom kat laut Singapura ya mubat. Hana si anu. Anu hang gebi, pang gebi. Adil ku hana. Allah adil ladom gejuk peng, hana gejuk sehat. Ladom gejuk sehat, hana gejuk peng. Maka tak kalan orang kaya-kaya nyan peng gebi sehat, golon dia gebi. Tapu hanya baca oleh orang kaya. Nya bukan kerupuk meli yang hanya genang, on meli yang boh meli yang bungong meli yang pak meli apa lagi. Nyan kahek kemudian ya Allah Nabi bersehat, han sehat, puisi gebi. Peng. Di orang gasien. Peng belakang yang gebi sehat. Dempul je baju. Dempul je mama yang hanya baju ujung tiang pengkacang kau je datang kan. Makanya lu pernah tiga lu saksikan pak warung pindah jalan nanti orang kaya gede dengan motor mungkin warung pindah jalan nak pakai hidang-hidang punya model jok berolang warung menjulang merah jaro ke mana orang kaya gede dengan motor mana jaro anak turi pilih asai kata orang nanti kami kai grup jaro saya kata orang yang mangat-mangat kai cen jaro ujung-ujung pun pajak sure ben 2 juta dalam ke lain badan nasihat itu ada orang kasihan ngai jangan menanti jara woi banyak saya kata orang yang mengat-mengat kai saya jara woi saya kata orang yang hai-hai kai grup jara woi ujung-ujung pun sure haji yang kaya sure yang kasihan pi sure yang kaya pegan ko sure puhan apek dum mapekan sing ko sure lain haji pajo kameng jangankan kaisia iplung-plung macam gengeng darah yang kasihan pegan ko sure puhan je pajo ra-ra je pajo mapekan sing sure bang tikur beda. Makanya jangan mengatur Tuhan. Arih nafsaka minat tadbir kebegahlah kitab hikam. Santailah, jangan kamu coba atur-atur Tuhan. Kau yang kaget-kaget kita cuma diberi hak untuk usaha dan doa. Oh, selepasnya tawakallah. Oh, kan mak dengar ya. Dan itu oh hebatnya tawakal. Ini bukan contoh. Siti Hajar. Dan tulis Siti Hajar. Perumoh muda Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim nah dua buah perumoh yang popular. Seperti kan tok dua napa sebenarnya. Yang popular cuma dua, Siti Sarah yang tua, Siti Hajar perumoh muda. Ketika lahir Nabi Ismail bak kandungan Siti Hajar, Allah wahyukan kepada beliau untuk memindahkan Siti Hajar ke padang tandus, sabuh padang Sahara yang hana masyarakat dan hana manusia di sekitarnya. Wadah kedua inan Nabi Ibrahim hanya menemani beberapa saat, lalu beliau kembali ke tinggal di awal. Gelek le Siti Hajar lalikut cubang bak tempatnya wana tinggal kamu dua nya wana miat mata ubun nyo perbekalan bak kurma cuma ala kada nyo iya abehnya hot aja pak lo lakai pak long du ngan pualong maguan Nabi Ibrahim hanak dong jauh beim gedanyang balik cubang nyo sagai perbekalan dia ku bahlong bat tempat yang lagi nyo tandus hana mutidro pi tetangga hana cik jauh kali ke laya cuba pakan iem punya perintah Allah baru Nabi Ibrahim beritahu nyo Hajar Allah yang yuwa sekirakan Allah yang perintahkan hamu kelak puduk gadainau berjawab oleh Siti Hajar oh punya Allah yang yuwa aku siap menerima resiko apapun dan Allah tidak akan mungkin membuat aku menderita di sini
tip bulan tawakal. Berangkat Nabi Ismail, tinggal Siti Hajar. Apa yang terjadi? Makanan trip kabeh, persediaan trip kayu, sampai duduk mimpi haya berbahagia. Iya bit abe Ismail bit gerah. Tempat tetangga yang lagi duduk hana. Apa yang terjadi? Siti Hajar sampai Pak Bukit Sapa, pulang dari Sapa marwah Sapar 7 kali. Pak pelung-pelungnya ternyata lahirlah mukjizat Pak Nabi Allah Ismail dengan Pak ni jemulung dia tuat batai tiba dalam sebuah riwayat. Nah riwayat sebuah tu kan buat kaki Nabi Ismail cik roh malaikat pihak urik pak kaki Nabi Ismail cenai ba ianya wadanya semacam lagi dubiat ia monpo munan banjir sengkirahana getam li malaikat sungguh ngok Arab wadanya gukul li malaikat zam makna dam ho banyak mandam makna di ho biasa ulok dia nak orang wawa di Arab umrah dia lagi Nabi iman ho baju apa yang perlu lo kena pegah gara-gara tawakal Siti Hajar yang sangat bulat kepada Allah. Padahal secara akal han mungkin ni nanta dua tetangga dan perbekalan pi kurang, tapi dengan tawakalnya yang luar biasa lahirlah kota Makkah. Nampu ya anak hilah nampu cicing jaga dia oke nama jamaah apa dengan nampu kahayo gara-gara tawakal Siti Hajar yang sangat bulat kepada Allah lahirlah kota yang tempat kedua Siti Hajarnya sebenarnya kan kampung, kan kota, apalagi kecamatan. Cik Padang tandus, gekun Makkah dari bahasanya Bakkah. Arti Bakkah tangisan. Bahkan kebohongan tangisan karena Siti Hajar dulu pernah menangis waktu Nabi Allah Ismail kehausan. Gara-gara kebohongan kampung Bakkah. Dudaw Makkah. Memang terjadi pergeseran. Lagi contoh nan kampung-kampung di Aceh itu. Borje nan kampung Payana Jin. Duduk ke Payana Din. Bergeser. Berarti luar biasa sekali kekuatan tawakal ni mutua. Lahir kota Mekah, lahir Safa Marwah, soyang ja waji, soyang ja umrah sampai gonyan mereli kembali tingkah laku Siti Hajar dahulu kala, sampai je kurukon umrah, sampai je kurukon haji, peluang-peluang. Lahir kota Mekah, lahir Ka'bah, lahir Madinah, lahir Nabi Muhammad. Buah dari tawakal seorang wanita yaitu Siti Hajar. Ini yang hana dah miliki dia kita nyorong. Mengeluh selalu. Padahal adab yang paling besar dengan Allah adalah memperhamba diri kepada Allah selalu. Kiban gekun memperhamba diri. Nan dengar lah yo. Nyana yang kula kawan pun hana lagu malamnya tenang. Yang pegah tak penting lebih yo. Ibadah yang paling besar sebenarnya adalah memperhamba diri. Dibanggakan memperhamba diri, kita siap dijadikan oleh Allah sebagai hamba. Apa itu hamba? Sahaya lamian. Tanya lagi lamian di hadapan Allah. Apa saja kita terima. Anda dengar ya? Yang memang pegah mangan lama yang kayak. Ayo. Okan. Amai yang paling rayu kan lah hanya semayang saja. Ibadah besar kanlah puasa mendeng. Yang kejut dalam hadis khairul a'mal as-salatu fi awwali waktiha. Paling gad amai ada kepegang paling gad ibadat ada beda. Paling gad amai salat di awal waktu. Sigat-gat ibadat kan semaya pusit terima keputusan Allah. Makin dia pegang menanuk. Untuk itu kita diciptakan.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hana lupa jin dengan manusia kecuali untuk memperhambakan diri. Lewenya ya terjemah liya'budunya untuk menyembah. Tang-tang maknanya hanya untuk semayang-semayang. Kan diciptakan jin manusia untuk tunduk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita siap diatur bagaimanapun dan dimanapun. Anda dengar ya? Semayang mudah, pakan nawadai. Golom luhu ka mulai siap-siap. Golom tanda semayang ka ibang. Allahu akbar, Allahu akbar. Oh kaluhu. Ramadan nyen na aba-aba. Awai bidai tengok wata Pak Menteri Agama. Ibadahnya kan tiba-tiba ada waktu, ada pemberitahuan. Tapi ibadah segi sabar dengan musibah nyuhana aba-aba. Tahu-tahu tengah tak duduk kantung gede apa? Sabarkah kita? Tengah tak duduk kamar tema tu. Datun. Tengah bahagia-bahagia kapayah pisah kata lu tu malu. Anu kata bau tahu. Tamu beb nyawa ibadah yang hana pakai waktu, hana aku beritahu tiba-tiba. Makanya inna asyad dan nasi balaan al anbiya summal aulia summal amsal fal amsal. Yang paling lebala nabi-nabi, aulia-aulia, kemudian menurutnya. Kenapa para nabi-nabi? Kenapa para aulia-aulia? Karena balanya ibadah besar bagi siapa yang mampu menerima. Takkan semayang Nabi Muhammad na tahajud. Nabi Syuaib na tahajud. Bukan na tahajud masa Nabi Syuaib. Karena rawatib masa Nabi Adam. Karena semayang duha masa Nabi Sulaiman. Karena semayang maghrib masa Nabi Daud. Malah nabi-nabi jamu sabah-sabah watay adung semayang na semayang luhu mendeng, na nabi yang semayang asha mendeng, na nabi yang semayang maghrib mendeng. Karenanya amal besar, bukan ibadah besar, tapi musibah, masalah hidup, persoalan-persoalan dalam keluarga, dalam masyarakat, nyo cukup le yang diterima oleh para nabi-nabi dan mereka lewat. Lolos. Nabi Ayub diuji dengan penyakit parahnya, lolos. Nabi Muhammad dengan berbagai macam persoalan dalam kehidupannya lewat. Karena inilah ibadah besar. Hanya orang yang berakhlak dengan Allah yang mampu menerima beban ini. Teori sibuk dengan semayang tagay, tapi selalu mengeluh Islam hankib syarat. Anda dengar ya? Tak boleh matai masailai. Pergalah masailai. Syarat Islam itu terima keputusan Allah. Kata dengar ya? Yang kedua, siap-siaplah untuk diuji. Dan hanya orang-orang besar yang diuji dengan masalah besar. Orang-orang kecil selalu diuji dengan masalah-masalah kecil. Bahkan dengan masalah kecil, karena kecil pun terasa besar. Ya bukan? Bila masalah api, aduh, aku tusuk dada. Belok tak kan? Hokan, nak pernah katanya dilit lagi ilit Nabi Musa pergi ke laut. Kalau link ke laut kan pakai perahu, kan pakai sampan. Tanya babah sagai gunung tinggi kudaki, lautan luas 10 pro. Nabi Musa buka kaki-kaki ke bawah peluang. Tanya baru diusir di tetangga, tak masalah. Ini akhlak dengan Allah sebenarnya belum sempurna. Macam cara neuji, memacam mencoba, ribet cara ribet rintangan, lam ujian tak sabar, supaya jun ke hamba ilahi, lam jannati nurida, supaya belam murka bara
pagi celaka macam cara neuji memacam pri coba ribet cara ribet tantangan lam ujian tak sabar lah ujian tak sabar. Ini mutu hayah yang Tuhan muliakan. Akhlak dan Allah yang pertama itulah terima kata Allah menurut kemampuan yang nak bertanya. Oh, mentenggolam mampu. Jangan minta dikecilkan masalah, tapi mintalah pada Allah pundakmu yang kuat. Orangnya saya urung masalah bila kia bubu. Baik, ya Allah bapak raya je masalah. Kok bukan? Bahkan orang yang ikut batik raya yang tanda orang hebat. Ya Allah beraya tan bahan batik betul. Mereka sewajud. Karena nabi-nabi lah yang diuji dengan ibadah besar, yaitu ujian-ujian dan berbagai macam bala. Yang akhlak yang paling penting. Yang kedua, akhlak dengan manusia. Yang apa cukup rusak orang. Ya bukan. Tak ada yang ikut akhlak. Akhlaknya kan sopan santun. Sopan santun itu bisa dibuat-buat. Yang ikut akhlak itu sebenarnya dari bahasa Arab khuluq. Khuluq ada di dalam. Dalam bahasa Arab ada dua. Khalaq, khuluq. Kan dengar ni? Ya maha. Khalaq, khuluq. Dah khalaq, dah khuluq. Khalaq ciptaan luar. Khuluq ada di dalam. Yang kejut Nabi mandua kalimatnya nana kun dan luhur ba Jerman. Nana kun dan luhur ba Jerman. Nah di Bandung ya. Allahumma lakasum doa. Allahumma ahsin khulqi kama ahsanta khalqi. Pun khul. Kedua khal. Dahul dahal. Ada bu mana doa apa tu? Yang beri khul, yang beri khal. Ya Allah, indahkanlah kepribadianku sebagaimana kau telah membuat indah bentuk luarku. Lagi kagot ciptaan luar begitu dalam-dalam. Yang mana yang dimaksud khuluq adalah kepribadian yang terbawa sejak lahir. Nyan khuluq ladung bro. Ladung sejak lahir bingkeng. Ladung sejak lahir kriat. Ladung sejak lahir mutra. Ladung sejak lahir negatif. Ladung sejak lahir curiga. Ladung sejak lahir macam-macam bawaan. Ladung God. Okan yang juk bro lamu dim nyawa tugas kita nyawa perbaiki kekurangan itu. Nyan ke ibadat betul je. Punya sembahyang macam-macam kata saja kan. Punya syariat Islamnya sembahyang, puasa, zakat, jauh wajib, tep sama hadis. Nyan sembahyang, puasa, zakat, haji, syahadat, nyan sama hadis sagaya. Man lam hadis Muslim meribai Abu Hadis, lam hadis Bukhari meribai Abu Hadis, Abu Dawud, Tirmizi meribai Abu Hadis. Pengendam gayu termasuk gayu pegagai. Okan mak. Rasul nepegah marah itu adalah dari warisan setan. Jadi orang marah-marah mu setan. Ya bukan. Malah orang marah itu biasanya bodoh. Dengan marah, walaupun itu jarang lah. Orang kata maluk macam dengan marah. Meri je kita maluk dengan marah, dengan maluk kau dengan marah. Tu maluk dengan marah biasa je angka je lu. Tiri bayar. Ladung kan tiri bayar. Udah lu kata leher bayar. Kita yang le promo hai lu tak lagok kajuk ke mak yang tiri bayar tepo. Sedang Mama Miron sedang marah. Itu katalah bahkan akai kayu walau.
makanya orang sedang marah pikirannya don, walaupun dia orang pintar. Ada ron kena si pernah neraka tiga go kering buka pinggan di dapu anu daran. Hai darah kami mata anu ana maholi. Berarti hana cara urang marah. Hai, kata Nabi itu batingkat murtad pemarah. Gara-gara marah tubik dari Islam. Kita pegang masa Nabi lebih nyopi itu. Di kampung Long tiga nak pernah kejadian ke kampung je. Sebab long urung pidi ya nanduri. Long pidi asli, long putu. Urangnya kat pidi jaya. Tinggal awai dua we di Nuaka Ublang Cerung. Kebetulan long buka pesantren ini di Ublang Cerung. Ya, long nak pegang apa? Ika moi di pidi pernah tiga jamun tidak urinang nguragam suami istri dua. Geroh kamu pakai. Pun dari rumah duduk ke sampai kat tubi halaman sampai ke bak lorong. Kapai aku belah bak urung ngempung. Urinang hang getem dalu di meragam ke jedak ku maju. Duduk ke le urang kampung hai ka hai bek munan, bek nak tenak-tenak lakau nyan desa ne gede lan neraka karena tengah marah apa ke jawab ikem nya lagi lakau hana ku pernah gede aku pura-pura aku. Dalam neraka lagi grup na murtad ya. Orang murtad dia meremehkan neraka. Ya bukan. Beremeh neraka, beremeh malaikat, beremeh surga, murtad. Sedang marah rupanya letak resiko. Hadirin wal hadirat, kon hanjit marah, Nabi juga marah. Anak aghdabu kama yaghdabul bashar, nabugah di Rasul. Saya juga marah sebagaimana marah manusia-manusia yang lain. Walakin la aqulu illa haqqa. Tapi aku tidak pernah mengucapkan kecuali yang benar-benar. Nabi pajan marah, wate agama dihina. Pajan marah, wate syariat dilecehkan. Kan untuk pribadi. Maka berusaha umat Islam marah ketika Islam dilecehkan. Wajar. Ketika Al-Quran direndahkan. Cocok. Nyo marah nampak apa katanya. Anu bajian dah buka hai lo pergi kata munah. Kena orang munah tadi cerak luah hai macam itu bila bawa aku. Baju-baju ani itik lan timah tu. Anu itik dah yo. Okan. Mesti taubah je kan. Jamaah taubah je kan. Lalu mana orang gemaklumi kekurangan. Nyuhan ubah li sampai mati. Ilok jika lagi yang orang nampak ubah li. Nya punya kagedukung kekurangan nyentrong mati hana ubat. Ulam si orang bila laut nak yang kadang don bila laut. Nah orang tega sah ke pegah apa tunggu kamu wajar kamu urung mina laut ya. Alek soyu baganya dah hidup mina laut berkata. Soyu ya. Tapi nya urung laut urung mina laut jamun. Lewatnya kat jarang-jarang tu. Hanale demuna dagalan yang na berdernanya urung-urung awal. Hadirin, marah penyakit. Bahkan karena marah itu tidak akan bijak, akan hanya ubat setiap keluar suara-suara dari si pemarah. Nyat penyakit, akhlak buruk. Kedua, penyakit lam. Dalam akhlak buruk, dendam. Yang tua itu mana? Asalkan marah pasti dendam. Asalkan dendam pasti benci. Asalkan benci pasti nairi. Betul bukan? Asalkan iri, jangankan kesalahan, kebaikan hanya betul. Tidak urus sampai tahu. Quran dibaca, salah. Bila tak pegah itu macam Quran dibaca, salah. Dalam puasa nanti orang ibu Quran iri terkejut buat laju betul tak akan Quran anak betul ya bukan tapi menyahana tak benci itu benci wadah bela ngon dah kebetulan kalau lebih burung midrak tu kai korupsi pedakun wajarlah lagi-lagi gaji memang gaji tidak kainan itu muncul ada dukung punya memang ada terkesenang
Berarti bahaya iri. Makanya Rasulullah sangat melarang kita untuk iri hati. Beliau bersabda, wa iyyakum wal hasad, hindarilah sifat iri, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena iri hati itu bisa memakan kebaikan amai-amai yang jero lage apui ipaju kaya tu. Keun urang Aceh jamun kaya bu. Pakan ibu-ibu nampung kaya bu. Macam apa macam yang kan nama dengan kosmos nak kaya bu macam orang jamun berajah yang kan ya minta kaya untuk dagun bu sehingga gekun kaya bu lebihnya tinggal julok jok dalam kia bintik tinggal dabuh beruh gerit keroi masak keroi bukan ukur tanya mana payah daerah beruh saya kan dia tinggal dalam kia bintik keroi akan gaya bunyan yang cukup tu ya nyai pajuh liapui tak ada trip yang ke perumpamaan yang kepegang oleh Nabi, orang-orang yang memiliki sifat iri hati, api akan memakan sebagaimana memakan kayu bakar itu. Tak ada trip amai pajuh lagi yang jentah buklam balik sembahyang tahajud tak ada trip baru balik sembahyang duha tak ada trip tergah berusaha dia mula 2 juta sirom iri tak ada trip cuma tu ujung pun amai-amai laju tak trip laju persen lagi orang ke buka toko pintu ke buah kurung mula pintu likut ke buka ke pencuri. Inilah dia orang yang bangkrut di akhirat. Dia beramal tapi dia tidak punya amal. Penyemunan bahaya dan penyakit batin daripada penyakit badan. Penyakit fisik hanatan bahaya ketimbang penyakit rohani. Tapi kenapa kita hari ini sibuk dengan penyakit jasmani tapi hanatan tahu dengan penyakit rohani? Betul betul. Bio kolesterol kata yacik, asam urat ya periksa. Akai kabro hotel yacik. Bio badan kau olahraga terutama ya ini kagak ada peruan adanya kulit pun kali tingkat yang susah gabi kau olahraga tu batika peluang jauh di mang peluang minggu bulan biasa makin tiga ada peluang makin lempun tumbuh lau tapi terus upayakan meskipun gagal jip ubat-ubat untuk diet untuk menurunkan berat badan tinggi ubat diet ke hidranasau yang najiri tapi terus diusahakan untuk memperindah tubuh ini kulit tak flek-flek kajerawatan macam dah minta babak TV yang babak iklan bertabuh yang paling ampuh ya bukan untuk mempercantik kulit ini karena kaplek-flek kajerawat padahal hati itu kaplek-flek hati kamu jerawat tapi kurang-kurang pakai ngan tetangga hanagot silaturahmi buduk kupua gatat kulit kupua gatat tubuh lam kubu ulat majo malaikat cepat laburaka apui umat walaupunlah kita memperbaiki tubuh ini supaya contoh urinang nyak betah suami okey tapi benar-benar seimbang luar dalam begot artis sekolah gak luar ya bukan ladong dia tu bintang iklan siga main iklan miliaran di kontrak tapi siga minggu kai jalur lila kau apanya yang kurang padahal cukup laga berarti ininya tidak bagus. Rasulullah memulai untuk ulaga akhlak. Dalam Quran Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ana lihat dari sebab kali bismillah. Yon awak kampanyang macam payah dah hemat betul. Kerja menyakana bab bismillahnya anak ku harap boleh bayar. Pun pegah di Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Uradudu hana manfaat harta. Uradudu hana manfaat anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang merupakan Allah ada gegli. Hana kepegah yang amai tabah berubah. Walaupun amai penting, tapi hati bersih itu lebih penting. Yang kejut, pengubat hati pejoleh perangui akai bruk betangui pinah alam dada tan guna amai munyotan tasau akai tengan akai ku peji sigra tan guna amai munyotan tasau akai kengen akai ku peji sigra peubat hati lau tangan ya bre lagu untuk lau ini untuk ayat yang Tuhan muliakan. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kata yang kedua, kelebihan Pak Rasul adalah yang nabak Nabi dan nyawan nabak Nabi. Yang nabak Nabi awal, nabak Nabi dan nyawan, yang nabak Nabi dan nyawan, hanya dia nabak Nabi awal. Nyo kelebihan yang kedua. Habis kelebihannya habis dakwah. Apa kelebihan Nabi awal? Nah, Nabi tanya. Itu contoh. Film Nabi baru roh. Bukan meninggal pun. Jamaah. Nabi baru roh. Apa limau? Nyata mulut tu yang kalu. Tu yang kalu Nabi Ibrahim tu nyuap Ibrahim bi kalau nama-nama lumayan. Nabi sirtuh 20 peribayar raw. Mai dalam Quran cuma 25. Nya 25 ni jumlah dalam Quran yang Allah sebutkan wa minhum lam naqsushum alaika. Berkali Allah di antara mereka itu tidak kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad. Itu sebagian saja, cuma 25. Jumlah tu sirtuh 20 peribayar. Sawa-sawa tu hana boleh depu. Yang wajib apa? Cuma 25. Yang boleh lu kena pegang ban 25-nya na kelebihan tersendiri. Ubena kelebihan na ba Nabi dan nyawa. Okan. Nabi Yusuf berkelebihan. Tampan. Nabi Muhammad tampan. Kan berarti dia kepegang Nabi Yusuf tampan yang dari masa Nabi Adam tu masa Nabi Muhammad gak yang tiru yang tampan ke. Tampan di masanya. Lagi contoh gelar Nabi Allah Musa Kalimullah. Nabi Allah Musa itu orang yang pernah berbicara dengan Allah. Nabi Muhammad pun tahu berapa dengan Allah. Nabi lain pun hanya berapa dengan Allah. Nah, tapi di masanya. Yang kerja dalam kitab tafsir Sawi kepegah fi zamanihi. Di zaman Musa hanya beliau yang berbicara dengan Allah. Nabi Muhammad bertemu malah bertemu Allah. Menaji Nabi Yusuf tampan di masanya. Nabi Muhammad juga tampan. Ukuran kepegah di Abi Zar Al-Ghifari sahabat beliau belum pernah kutemukan pria tampan setampan Rasulullah. Wajah bersinar bercahaya. Ukuran mak Nabi danyu lam tuput pengu. Kita nyu lam pengu tuput. Sulah geluah, muka gebulat, hidung gemancung,
Minta pegah urang hidung mancung muka bulatnya cukup mutabak ya. Karena menyuri hidung mancung muka lipih di tangir samping hidung mendung. Olehan hidung mancung hidung Nabi kelagi mancung hidung kebiasaan kayu di Aceh atau di Indonesia. Tapi mancung hidung orang Arab dia mancung nak mukuin uyuk pecu. Ganteng mana? Jamaah. Ganteng mana? Ganteng. Babah Nabi nepegah lah riwayat agak bacut rayu tapi kau rayu tak. Kau lagi rayu babah tanya tak kim tahu punya. Nabi sesuai dengan bentuk pipi. Oleh yang ego Nabi putih, bersih, berseri, berkilau, bercahaya. Padahal wadanya golomna pernah ciptaden, pepsoden, den, dan lain sebagainya. Hanya pakai kayu siwak. Tapi baju Nabi ego jari. Nan buka kabar wan. Nabi ego aja. Nan buka kah? Hanya tengok tak pegang golong gitu wan. Nabi igawan jarum. Dan biasa haji orang yang giginya jarang kebiasaannya walaupun benda yang kini tak orang yang laganya biasanya jujur. Nabi jujur bahana gejek le orang leweknya waktu nama igawai jarum nyanjit tak percaya makamnya naya orang yang hutang peng barawan niuhing lah dia dia jarum igawai ni jauh tapi nyankan keyakinan kebiasaan. Nabi Muhammad dari riwayat giginya jarang. Makan untuk ayah berbahagia sesuai dengan bentuk pipi walaupun bapak baju rayuk ke rayuk tak tapi sesuai dengan ukuran sehingga hukum tua Nabi Muhammad sahabatnya sendiri menyatakan belum pernah kutemukan pria tampan setampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf tampan, Nabi Muhammad juga tampan. Nabi dalam nyodro ni yang pegah-pegah lung yang panjang-panjang dipegah. Nabi Daud kelebihan Nabi Daud busawat lemi dalam jaruan Nabi Daud kayu artinya apa? Besi tunduk di tangan Nabi Daud. Nabi Muhammad kan sekedar besi lah kata kaya dia tunduk dalam genggamannya, tunduk di hadapannya. Pernah tak bahawa Rasulullah sedang berpidato di Masjid Nabawi. Tengah-tengah berpidato tiba-tiba bak kurma yang di hadapan masjid ike mimbar imau. Imau. Para sahabat berarti patu berengau. Sebab tu ke surina. Mungkin bak kurma ini. Rasul turun dari mimbar kira gepelu gugutu gekun kajanya belimo mekap tengah bak rumah tunduk dengan Rasul. Oh nyanungku medang biasa ngalom yang luar biasa kira orang ni ia laki 70 mah mukjizat bak Nabi Muhammad. Orang yang lakinya orang Arab kampung Arab Badui. Tunjukkan mukjizatmu kepadaku agar aku beriman kepadamu. Bahwasanya ni Allah berkehendak sehingga mukjizatnya pun terjadi. Puak kejadian bak rumah mati teglang lam lampu tebet ke ijab pada Rasulullah. Ibu singit dua unung tiga, ibu singit uya tiga, telem uku, ijab Nabi tiraikan Assalamualaikum ya Rasulullah. Oh yang dongeng analogika. Log dalam kitab khasa isu Sayyidil Alamin. Nah hadis anak pakai logika. Punya Nabi yang pegang, punya riwayat yang ke riwayat palsu, ke riwayat dhaif, yang tadu akal. Berarti nya tahu tanda apa? Bakurma tunduk kepada Nabi. Oh, nya sekedar pohon dengku batai ya. Pernah kegenggam di Rasulullah batai 7 hunung. Lam genggaman Rasulullah batai imam tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang gawat lom dengku ruh Abu Bakar, gejuk lam jaro Abu Bakar. Lam jaro Abu Bakar pi imam tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Gepuduk kat tanah baru sengam. Gejok badannya, gejok Pak Jarwah Sayyidina Umar. Lam Jarwah Sayyidina Umar imun tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gepuduk baru sengam. Gejok badannya, gepuduk lam Jarwah Sayyidina Utsman. Subhanallah, subhanallah. Tapi gepegah dalam hadis, bunyi tasbihnya persis seperti suara tawon lagi suno. Yang dia keluar biasa. Anu badai kan sekedar tunduk di tangan Nabi, kan sekedar itim tasbih dalam genggaman Rasul, tapi itim tasbih dalam jarwah sahabat Nabi. Lu tayang dulu. Busawa itim tunduk bajarah umat Nabi Daud. Sampai tegeramah lele umat Nabi Daud lemia. Hanya di tangan Nabi Daud. Contoh lain, tongkat Nabi Allah Musa juga tunduk di tangan Nabi Allah Musa dengan mukjizatnya. Artinya, dia tongkat ke Fir'aun, dia guna. Gepeh bak batai, itu bit ia, 12 mata ia. Getik dalam laut, dia ke jalan tol. Dumnan tunduk tongkat ke Nabi Allah Musa dengan izin Allah. Tapi, mesti kejut tongkatnya bak jarwan Nabi Harun. Apakah terjadi mukjizat itu? Tidak. Tekedi tungkannya kejauh bajarah umat ke yang lain. Anak reaksi tepu. Tapi badai yang lam jarah Nabi juga tunduk di tangan sahabat Nabi. Nyata dapur Rasulullah lebih luar biasa. Kata ni. Nabi dalam. Nabi Nuh. Apa kelebihan Nabi Nuh? Mampu membuat bahtera. Watanya golongna teknologi yang secanggih uranya, tapi beliau mampu membuat sebuah kapal yang bisa berjalan di atas air dengan peralatan yang sederhana. Jamun golongna alat-alat canggih, tapi dia pegat. Nabi Nuh dia pegat kapal, dia ada dia. Umat Nabi Muhammad dia peluang ada ia hanya pakai kapal. Sahabat beliau sendiri Ibnu Al-Hadrami, menurut pengakuan Abu Hurairah, aku pernah melihat Ibnu Al-Hadrami pergi ke Bahrain, beliau dengan geling ke laut hanya pakai bot, hanya pakai bahtera, mendapat bijak bersih lagi begitu aspal. Nabi Nuh draw agak hebat. Nabi Muhammad umatnya mampu berjalan di atas air. Mampu tak pegah Jackie Chan hebat. Muria Jackie Chan pun yang lain. Umat pedang dia jadi. Nabi Muhammad hanya ada yang lain. Teman kadang-kadang tidak dipraktekkan oleh beliau, tidak butuh. Hadirin wal hadirat mampu ayah berbahagia. Nabi yang Nabi Nuh, Nabi dalam. Nabi Lut. Apa kelebihan Nabi Lut? Umat bersodomi. Nyatakan kelebihan Nabi. Nyatakan kelebihan Nabi, tapi kepadihan umat. Jadi, kan bandung Nabi band 25, nah kelebihan yang menonjol walaupun nah kelebihan. Hana yang menonjol mendung. Berarti band Nabi Lut hana yang luar biasa kan. Nabi lain, band 25, mati lu malamnya. Yang menyembah 25 tak perah malamnya dah mulai minggu ke le dakwah. Nabi Idris sampai tinggal. Apa kelebihannya? Nabi Idris akhir hayatnya beliau tinggal di langit kubur ilau irawat. Berarti Nabi Idris KTP-nya hilangin. Nabi Muhammad ibu mau. Ya, berarti lebih hebat Nabi Idris dah. Boleh dia. Nabi Idris geduk ke langit keput. Nabi Muhammad geling ke langit keput sampai ke tujuh. Pajan malam Mi'raj. Nabi Idris tinggal ikut. Malah tak keput Nabi Idris tinggal langit banding keput. Yang gara-gara Nabi Mi'raj. Pada keluar berita, aku berjumpa dengan Nabi Idris di sana. Yang projek mau ranyo adungku, ana boleh. Sebab Nabi pikawapun hadis pihanale pada jauh karena Nabi hanale ilung pihanale lupa-lupa le kedai kata ka. Yang benar ni mutu ayah berbahagia, Nabi Muhammad lebih hebat dalam hal itu. Nabi dalam
kambing Nabi pun. Sulaiman, apa kelebihan? Kaya. Ingat, kekayaan bukanlah kelebihan menyebab Nabi. Yang kerja anak Nabi metiru yang minta kaya. Kaya kero itu bahkan warisan. Nabi Sulaiman warisan dari Nabi Daud. Nabi Daud warisan dari neneknya. Nabi Ibrahim kaya haji dari mana? Dari nek itu. Nabi Ayub kaya haji. Ukuran kaya Nabi Ayub payah jaga kebun di ratusan karyawan. Nah lumo unta payah jaga di ratusan penjaga. Kaya. Mengetahui kampung Jawa kaya kan jangan. Ini buat contoh Nabi Ibrahim tentang apa? Contoh kaya Nabi Ibrahim. Ukuran Nabi Ibrahim baik dia pegah unta, baik dia pegah nak keledai, himar dan sebagainya, kambing matang kepelara ukuran payah jaga le 12,000 buah saya. 12,000 buah saya tukang jaga kambing. Han mungkin kambing sejumlah 12,000 aja. Karena mungkin tak buah saya tak kambing. Pasti saboh ate 10 buah kambing yang minimal. Menyeduknan jumlah kambing, duknan jumlah ate berarti ada kekayaan yang dimiliki. Menya 12,000 buah saya tak kali 10 kasih tu 20,000 buah kambing. Yang luar biasa lom bak takwa ate gepetuk talo takwa. Tegedi taboh-boh saya bak takwa ji nama si manyam 12,000 buah saya 12,000 manyam 12,000 manyam tam kawin urang kampung Jawa antai urina nyen menyasi manyam kadang 2 manyam kita yang dia urang hai tunggu pekan dia putuk mu batak kuat saya. Nabi Ibrahim juga pernah ditanyakan, beliau menjawab, hiasan yang hina, hana patut menyakan tak pucuk bak yang hina-hina. Mereka pucuk tu bahasa saya. Kita yuk baca ku ada dalam. Cuman dia kecewa mi, umat Muhammad hana larangan, yang nak getam jamun. Karena beda-beda syariat. Nabi Muhammad hana gelarang, tapi hanya urina. Mana lagu uragam ya sok-sok talo dakwamu atau Nabi Ibrahim je mula lebih mati. Bukan. Dunan kekayaan Nabi Allah Ibrahim. Tapi beliau tidak pernah terpaut hatinya dengan kekayaan. Yang kejut Islamnya gebidin kaya. Yang gelarang pun tayuk sibuk dengan kaya. Yang gelarang pun terikat hati dengan harta. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah terpaut hatinya. Pernah sabar urut uji oleh malaikat. Malaikat Jibril satu hari datang ke perupa lagi rupa manusia biasa. Karena malaikat bisa menjelma dalam segala macam bentuk. Yang anjit ke bentuk buih ngasih. Lain buih. Beda dengan setan. Setan jit menjelma dalam segala macam bentuk. Yang anjit ke bentuk Nabi dengan malaikat. Membalik yang kejut setan dekedi ipu lumpau adanya merumpau dengan Nabi pasti Nabinya tidak mirip karena Nabi anji puhi di setan. Makanya ingin mudah ada tanda nyelumpaunya dari setan ataupun bukan menyelumpau merumpau dengan Nabi. Kejut menyelumpau merumpau dengan Nabi si periksa na mirip Nabi asli rambutnya, hidungnya, warna kulitnya, wajahnya yang menyahi Nabi berarti mimpi itu dari Allah. Berbahagialah orang-orang yang bermimpi seperti itu, dia akan masuk surga bersama Rasul. Tapi menyelumpau merumpau dengan Nabi serupa nuberaya jubah lom dengan cukup gap tapi hi Barack Obama ini setan karena setan mampu berupa lagi rupana yang lain mampu je setan bagai hi badai jut ke je kurung tuha rupa negara ni jamun-jamun kita jajah pada tempat angker kan ini kan perawan kadang-kadang na negara buat cukup dari urun nyan setan iya negara kecuali penghari malam di kota-kota besar nah negara buat-buatnya negara hi setan ada beda setan hi negara dengan negara hi setan kalau dibuka apa tu
Malaikat berhidur dengan urang ke mana wajahnya. Nabi salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tupo kami yang Ibrahim. Kita yang Nabi Ibrahim. Ada Allah. Yang ingat, kau mazhab sih. Tengok kaim tadi di bawah ada Allah, tapi sekadar mazhab sih. Gimana lagu kalinya berkata, nah ada Allah. Dan ket mati kata umum. Urang bak nuhun menajid, nah rezeki kalinya, nah ada Allah. Keaniati fakir miskin hantam dengan. Ta Allah, ta Allah. Nga Allah hantam bagi. Kajian baru masa pulang ke Allah, menyekat utung ke dah, wadah kagak angok. Ya Allah, ya Allah, pulang baru ya Allah. Apa yang ini? Nya urang bina nuhun, yang te kaipa nuhun le tsunami. Engkau kabeh sudah ke dia ulu abu banjir. Baru ya Allah, ya Allah, pulang baru mandum ya Allah. Nuhun tak. Ini berdoa. Nabi Ibrahim ucapan yang keluar dari mulut memang keluar dari hati. Ada Allah. Ya ada Allah Nabi itu siapa? Siapa ke Nabi Ibrahim? Tadi berzikir tiga teruk, ubena kameng lun bagi leher, sabah bagi cok kata. Katakanlah kameng leher turbe ya mas. Sabah bagi berarti sir turbe. Ngan tiga zikir. Ucapkan zikir li malaikat. Apa zikirnya? Zikir yang tanyo baca-baca dalam celah-celah salat tarawih. Subhanun qaddasa rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Taboh bagi kami yang video guru lagi. Hai dalam doa hai tanggung tak tinggal. Dan ketiga tu. Subhanun qaddasa rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Hai dalam doa hai di tak tinggal. Tak ketiga duduk hati-hati aja dah. Subhanun qaddasa rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Lihat duduk memikir kamen-kamen hati-hati aja. Duduk malaikat kepeduri dawa. Ibrahim sebenarnya kedatangan lu hanya untuk lu uji kata Ibrahim. Kenalkan, my name is Jibril. Hai malaikat pergi haji ke bahasa Inggeris. Mesti haji bahasa Inggeris. Soyak tulis di Jawa Inggeris. Dia tu bayarnya mengah. Mesti awak Inggeris cumanya. Malaikat payah ya Allah yang tanya Allah anak buku mana. Mesti sengaja lu pakai bahasanya supaya nya ada buku. Malaikat tahu segala bahasa. Yang ditugaskan saja. Ketugas wajah hukum saja, ketugas Inggris hukum bahasa Inggris. Yang mana? Kaile. Ibrahim, aku Jibril. Aku datang hanya untuk mengujimu Jibril. Muhammad di Ibrahim. Oh Jibril ke Nabi Ibrahim. Ada Jibril bincang. Hai, lo malaikat. Kepodong kambang hang tu ya pegawai lo ya. Hai, kata lagi aja. Silakan kata sedekahkan kepada orang lain, fakir miskin, janda-janda, anak yatim. Nabi pandai sekali menarik kembali apa yang telah diberikan. Kata lagi aja, yang dapat. Hang kecok le pulang. Dia tanya, oh kapai dah. Nyanban di mutuah, harta di mata para nabi. Itanya orangnya bahkan kerit untuk mulai hidup. Kan butuh kepada kekayaan, tapi cinta kepada kekayaan. Kalau sekadar butuh, karena kitanya masing-masing beda-beda kebutuhan. Wajar. Ni yang butuh modal, ni yang butuh rumah raya, ni yang butuh macam-macam kebutuhan. Tapi terpaut hati kepada harta membuat kita kikir selama-lama. Ya bukan? Maka letak urang ni, ente gelaki dengan infak, ente gelaki oleh Allah melalui sedekah, ente gelaki oleh Allah melalui zakat. Gukat.
Hemat. Kadang-kadang utang anai bayar titir-tung kadang-kadang 3 yak 4 Singapura 200 juta. Gelak agak-agak haibi. Bicok oleh Allah kadang-kadang dalam waktu mendadak dengan tanpa mereka ketahui. Maka tiga-tiga pernah ceritanya kalian urang-urang yang kadang-kadang pemasukan luar biasa, kekayaan gedung, ternyata kekayaannya hanya untuk pubat tikarak mati gitu. Kemuka cukup agak lagu kepa untuk pubat kanker rumah ke tengok. Cukup jai harta kepa untuk kebabih tikarak mati dengan musibah yang Allah beri. Kita tidak tahu episode kehidupan yang akan datang. Maka lelaki yang jalur ke cara jangan hemat-hemat. Berikan sesuai dengan kemampuan yang ada. Mintuah ayah yang Tuhan muliakan. Kembali ke persoalan. Nabi Sulaiman yang kaya, Nabi Ibrahim yang kaya, Nabi Ayub yang kaya. Mereka itu bukan cinta kepada kekayaan, maka tidak pernah terpaut hatinya dengan harta. Maka kaya bak Nabi kelebihan. Yang kerja ramai Nabi-Nabi yang miskin. Ni mutuah Nabi Dahlam yang bagah habis juga ni. Nabi Zakaria. Apa kelebihannya? Punya anak di waktu tua. Itu kelebihan itu. Hai ukuran Nabi ok ka putih, tulang ka lumah, purumah ke ka masa hanale menstruasi secara adat hamu kele lahir anu nya macam jamu tajib han lahir. Malah de kedina urang retaknya lahir payah anu salah musim. Karena lahir bukan di waktunya. Nabi Zakaria selalu berdoa, Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Ya Tuhan lun ben bumi long tidau nabi dong waris benar keturunan. Trep kan berdoa, padu trep ku berdoa, peluk tun masa tunggu baru makbul sebuah doa. Nyampi di waktu usianya sudah lanjut usia. Yang kerja tanya baik butuh asa. Ada dekat tua Allah mampu. Yang penting doa bergain usaha ada yang sungguh. Contoh kadang doa lah yang anak salam sih. Organ mah yang bisa bukti bahwa Allah punya jadwalnya untuk mengabulkan doa. Jadi baik saya paksakan Allah untuk mengabulkan sesuai dengan kemauan kita. Anda dengar ya? Lah kita hikam ke pegah. Di Syekh Ibnu Athaillah rasakan dari pegah. Terus kamu berdoa, jangan berputus asa, karena Allah tetap mengabulkan doamu, tapi bukan di waktumu, di waktunya. Bukan apa maumu, tapi apa maunya. Jika kau kabulkan, kau ada tanya apa dulu ya? Lagi bunuh dah buka. Tak lagi bunuh motor, video pulang. Karena itu yang terbaik bagi Allah. Ladung kahek kamu doa-doa berkaya, han kaya-kaya, pekan itu terbaik. Nah orang te kaya utamah maksiat, grafik maksiat wadek gasian ke ubun, tapi menang tak kaya, gratis. Pekan dengan kekayaan punya peluang banyak untuk melakukan banyak maksiat, walaupun orang gasian tu punya gede tu mesti maksiat. Tak pegah tu. Kira orang dia maksiat ke di Medan atau Jogja, Bandung, hingga kau Jakarta. Kau buat khusus ya studi banding. Yang studi banding ada rumah dengan Medan ini. Bahkan karena harta kaya yang mengajar bersih pun kemawi yang betul. Kau tak jauh tadi. Nah kerjanya piwat kaling tu. Pakai pengraw dimium kebesan. Berarti kaya kadang-kadang bahaya cik.
bertakwa dan beriman. Maka Allah digagak sayang. Han gebi kaya. Pakon takut maksiat. Anak muda benda golom na rumah, golom na kekayaan miliaran. Baru siltuh ribe ibnu paket dalam HP laju maksiat. Ni bukan. Baru siltuh ribe pas kota, maksiat laju lah HP. Siltuh ribe bisa maksiat apalagi 1 juta. Penyemunan ketika doa tidak dikabulkan, kadang Allah sayang, maka itu yang terbaik baginya. Yang paling penting lagi Nabi Zakaria. Kibar setelah berdoa, beliau sabar menanti dengan tidak tergesa-gesa. Innallaha yaqbalu du'a al-'abdi ma lam yu'ajjil. Allah akan kabul doa para hamba asalkan dia tidak tergesa-gesa. Berarti hanya tergesa-gesa. Anak ni doa. Ai tunggu ilong dum salah doa kalau dum praktek, tapi mutabah kalau terima doa. Apa penyebabnya? Boleh jadi dia makan haram. Oh, tunggu lo hendak lupa jauh ada haram, suci sebe. Dia pernah berbuat dosa yang belum dia taubat. Oh, jemput anak tunggu kalau hendak taubat benar kesalahan. Mungkin doanya tidak ada adab. Cara melangkai anak betul dengan tata cara. Doa itu sebenarnya menghibah, mengeluh. Nyun kita dengar doa-doa dalam masyarakat lagi melagu tu. Cuma cakap tu kalau apa salah budaya awal, tapi perbaiki sejak sekarang. Bagaimana sebenarnya cara berdoa? Nyun kita dengar doa, nyeng buat kebun doa. Benar beda. Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya beliau jelaskan, doa itu harus ada tazallul. Apa itu tazallul? Menghibah. Beri lagi urung merengek-rengek. Ya Allah, berikan ya Allah keampunan terhadap dosa-dosaku. Nyanyi doa. Ni orangnya akan lala lagu kerja ke doa. Doa-doa kerja ke lagu.